Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Dingin di rumah itu bukan berasal dari pagi yang mendung, melainkan dari cara Rizal menutup pintu kamar tanpa menoleh lagi. Suaranya keras, singkat, seperti setiap hari belakangan ini. Amel masih duduk di tepi ranjang, memandangi sprei yang kusut, berusaha mengatur napas agar dadanya tidak sesak. Ada perasaan asing yang menekan, bukan marah, bukan sedih sepenuhnya, lebih seperti keyakinan perlahan bahwa dirinya sedang tersisih, bahkan di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Di dapur, Amel menyiapkan sarapan seadanya. Tangannya bergerak otomatis, sementara pikirannya tertinggal pada kalimat Rizal semalam, "Kamu itu cuma nambah beban." Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan. Justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Nada datar, seolah menyebut fakta yang tak perlu diperdebatkan. Rizal masuk dapur dengan kemeja rapi, jam tangan mengilap, aroma parfum yang menyengat. Ia mengambil gelas tanpa menatap Amel. "Ini cuma telur," katanya singkat. Amel mengangguk pelan. "Aku belum belanja uangnya." Rizal mendengus. Iya, selalu itu alasannya." Kalimat itu menggantung di udara. Amel ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia sudah mencoba melamar ke beberapa tempat, bahwa ia lelah ditolak, bahwa ia tidak diam saja. Tapi lidahnya keluh. Setiap kata terasa seperti pembelaan yang sia-sia. Ia memilih diam, berharap keheningan bisa melindunginya. Tak lama, pintu depan terbuka. Bu Ratna masuk tanpa mengetuk. Seperti biasa. Tas tangannya besar dan raut wajahnya lebih besar lagi dalam menilai. "Kamu di rumah saja?" tanyanya. Matanya menyapu Amel dari ujung rambut hingga kaki. Amel menunduk. "Iya, Bu." Bu Ratna menoleh ke Rizal, seolah Amel tidak ada di sana. "Kamu capek kerja. Pulang-pulang masih harus mikirin istri yang gak bantu apa-apa." Rizal mengangkat bahu. "Ya beginilah." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Amel, rasanya seperti palu yang menghantam perlahan. Bukan karena kata-katanya saja, melainkan karena Rizal membiarkannya. Ia tidak membela, tidak mengoreksi, bahkan tidak berusaha terlihat tidak setuju. Diamnya Rizal adalah persetujuan. Bu Ratna melanjutkan dengan senyum tipis yang menusuk. "Zaman sekarang, perempuan itu harus bisa berdiri sendiri. Kalau cuma di rumah, apa gunanya?" Amel menggenggam ujung bajunya. Ada panas di matanya, tapi ia menahannya. Menangis di depan mereka hanya akan menguatkan anggapan bahwa ia lemah. Sarapan selesai tanpa percakapan berarti. Rizal pergi bekerja. Bu Ratna pamit dengan komentar terakhir yang menggantung di kepala Amel. "Pikirkan masa depanmu." Pintu menutup, menyisakan rumah yang sunyi. Amel duduk di kursi dapur lama sekali. Ia menatap piring kotor, lalu jendela, lalu kembali ke tangannya sendiri. Ada pertanyaan yang terus berputar. Sejak kapan aku jadi beban? Ia teringat masa awal pernikahan mereka, saat Rizal memujinya karena kesabarannya, saat Bu Ratna masih bersikap hangat. Tidak ada satu momen besar yang berubah. Semuanya bergeser perlahan, hingga hari ini ia terbangun di posisi yang tidak ia kenali. Siang itu, ponsel Amel bergetar. Nama Sari muncul di layar. Sahabat lamanya itu jarang menelepon di jam kerja. "Mel," suara Sari terdengar hati-hati. "Kamu nggak apa-apa?" Amel hampir menjawab jujur. Tapi kebiasaan menahan diri lebih cepat. "Nggak apa-apa," katanya, meski suaranya bergetar tipis. Sari terdiam sejenak, seolah tahu kebohongan itu. "Kalau butuh apa-apa, bilang. Jangan sendirian." Panggilan berakhir, meninggalkan Amel dengan perasaan campur aduk. Ada kehangatan kecil dari perhatian Sari, tapi juga rasa malu karena ia belum berani mengakui betapa rapuhnya dirinya. Menjelang sore, Amel berdiri di depan lemari.
Ia mengeluarkan map berisi surat lamaran kerja yang belum terkirim. Tangannya gemetar saat memilih satu. Ia tahu Rizal akan mencibir jika tahu ia mencoba lagi. Tapi diam di tempat yang sama terasa lebih menyakitkan. Amel mengambil tasnya, menatap pintu depan yang pagi tadi ditutup Rizal tanpa menoleh. Ia ragu sejenak, lalu melangkah keluar. Keputusan kecil itu terasa berisiko, bukan karena jaraknya, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia melangkah tanpa izin, tanpa kepastian, hanya berbekal tekad tipis agar suatu hari nanti, kata beban tak lagi melekat pada namanya. Langkah Amel terasa lebih berat saat ia kembali ke rumah sore itu. Tas kain di bahunya masih berisi map lamaran kerja yang tak sempat ia serahkan. Ia berdiri sebentar di depan pintu, menarik napas panjang, seolah sedang menyiapkan diri untuk sesuatu yang tak terlihat namun pasti menyakitkan. Keputusan kecil yang ia ambil pagi tadi, keluar rumah tanpa izin, masih bergetar di dadanya. Bukan karena ia menyesal, melainkan karena ia tahu konsekuensinya akan datang. Rizal sudah ada di ruang tamu. Jas kerjanya tergantung rapi, sepatunya terlepas sembarangan, tanda ia pulang dengan kepala penuh. Tatapannya langsung tertuju pada Amel begitu pintu tertutup. "Kamu kemana?" tanyanya. Nada suaranya tidak tinggi, tapi mengeras di ujung kalimat. Amel meletakkan tas perlahan. "Aku cari lowongan kerja." Rizal tertawa pendek, tanpa humor. "Cari kerja atau cari alasan?" Kalimat itu membuat Amel tercekat. Ia ingin mengatakan bahwa ia mencoba, bahwa ia tidak tinggal diam. Tapi Rizal sudah berdiri. Jaraknya terlalu dekat. "Kamu harus sadar diri, Mel," lanjutnya. "Kondisi kita begini, aku yang kerja, aku yang tanggung semua. Jangan malah nambah masalah." Masalah. Kata itu menempel di kepala Amel lebih keras dari beban. Ia menunduk, jari-jarinya saling bertaut. "Aku cuma mau bantu," katanya pelan. Rizal menggeleng. "Bantu itu kalau hasil. Kalau cuma buang waktu, lebih baik kamu di rumah saja. Jangan bikin aku repot mikirin kamu terus." Tekanan itu berbeda dari kemarin. Bukan sekadar hinaan, melainkan perintah terselubung. Tahu tempat, tahu batas, tahu diri. Amel merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan marah, melainkan ketakutan bahwa ia memang tidak punya tempat lain selain menjadi bayangan di rumah itu. Malam berjalan sunyi. Amel menyiapkan makan malam tanpa suara. Rizal makan tanpa menatap. Tidak ada Bu Ratna kali ini, tapi kehadirannya terasa lewat kalimat-kalimat Rizal yang mirip dengannya. Setelah semuanya selesai, Amel masuk kamar dan duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya lama sekali sebelum akhirnya mengetik pesan pada satu nama yang ia percaya. Ia bertemu Sari keesokan harinya di warung kecil dekat rumah. Sari datang dengan wajah lelah sepulang kerja, tapi matanya langsung mencari Amel begitu melihatnya. "Kamu kelihatan pucat," kata Sari tanpa basa-basi. Amel tersenyum tipis. "Biasa." Sari tidak memaksa. Ia hanya memesan 2 gelas teh hangat dan duduk menghadap Amel. Keheningan di antara mereka terasa berbeda dari di rumah. Tidak menekan, justru memberi ruang. "Rizal masih begitu?" tanya Sari akhirnya. Amel mengangguk pelan. Kata-kata yang tertahan semalam mulai keluar satu persatu. Tentang sadar diri, tentang merepotkan, tentang bagaimana setiap usaha terasa salah. Sari mendengarkan tanpa memotong. Ketika Amel selesai, matanya sedikit berkaca, tapi suaranya tetap tegas. "Mel, kamu itu bukan beban," katanya. "Kamu cuma lagi ada di fase susah. Itu beda." Amel terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa asing. Ia tidak tahu bagaimana harus menerimanya. "Tapi kalau semua orang bilang aku beban," Amel berbisik, "apa mungkin mereka benar?" Sari menggeleng. "Kalau satu orang berdiri di atas kamu, lalu orang lain ikut-ikutan, itu bukan berarti kamu rendah. Itu berarti mereka nyaman menekan." Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, Amel melihat situasinya dari sudut lain,
bukan sebagai kegagalannya semata, melainkan sebagai hubungan yang timpang. Sepulang dari warung, Amel merasa langkahnya lebih ringan, tapi pikirannya lebih gaduh. Di rumah, Rizal sudah tidur. Keheningan memberinya waktu untuk berpikir, dan pikiran itu tidak lagi hanya berputar pada bagaimana menyenangkan Rizal, melainkan pada pertanyaan yang lebih menakutkan. Kalau aku bukan beban, lalu siapa aku? Malam itu, Amel membuka kembali map lamarannya. Ia menyusunnya rapi, lalu menyelipkan satu amplop baru yang tadi diberikan Sari, alamat tempat kerja temannya yang sedang mencari pegawai. Amel tahu Rizal akan marah jika tahu. Tapi untuk pertama kalinya, rasa takut itu bersaing dengan sesuatu yang lain. Keinginan kecil untuk membuktikan bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Ia mematikan lampu dengan keputusan yang belum matang, namun berisiko. Besok pagi, ia akan berangkat lebih awal, tanpa memberitahu Rizal, membawa harapan tipis yang bisa saja kembali dihancurkan, atau justru mengubah cara ia memandang dirinya selamanya. Pagi itu, Amel bangun dengan jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Keputusan yang ia simpan semalaman, pergi lebih awal tanpa memberitahu Rizal, masih menggantung di kepalanya. Ia bergerak pelan, takut suara langkahnya memicu pertanyaan yang belum siap ia jawab. Map lamaran kerja sudah berada di dalam tas. Harapan tipis itu memberinya keberanian kecil, meski dibungkus ketakutan. Namun baru saja Amel memegang gagang pintu, suara Rizal terdengar dari belakang. "Kamu mau kemana?" Amel menoleh. Rizal berdiri di ambang kamar, wajahnya datar, matanya tajam. Ia tidak sempat menyusun kalimat yang aman. "Aku mau coba ke tempat yang kemarin," jawab Amel jujur. Suaranya pelan tapi tegas. "Teman Sari." "Cukup," potong Rizal. Nada suaranya naik setingkat. "Aku sudah bilang, jangan bikin aku repot." Kata repot itu kembali. Amel menarik napas. Ada dorongan di dadanya untuk menjelaskan lebih jauh, untuk meminta pengertian. Tapi pengalaman kemarin membuatnya ragu. "Aku cuma mau usaha," katanya. "Aku nggak mau terus." "Terus apa?" Rizal mendekat. "Terus jadi beban? Kamu sudah jadi itu dari awal." Kalimat itu menghantam tanpa jeda. Amel membeku. Ia merasa seolah berdiri di tengah ruangan tanpa pelindung. Setiap sudut memantulkan suara yang sama. "Beban." "Aku istri kamu," ucap Amel, hampir berbisik. "Aku berhak berusaha." Rizal tertawa pendek, pahit. "Istri yang apa? Yang gak bisa ngapa-ngapain? Yang cuma nunggu dikasih?" Pintu depan terbuka sebelum Amel sempat menjawab. Bu Ratna masuk dengan langkah mantap, seolah memang dipanggil oleh ketegangan di rumah itu. "Kenapa pagi-pagi ribut?" tanyanya. Lalu pandangannya jatuh pada tas Amel. "Lihat itu, Bu," kata Rizal cepat. "Masih mau pura-pura jadi orang sibuk." Bu Ratna menghela napas, bukan sebagai tanda prihatin, melainkan kecewa. "Rizal capek kerja. Mel, kamu seharusnya tahu diri. Kalau dari dulu kamu bisa diandalkan, rumah tangga ini nggak akan begini." Kata-kata itu menyiratkan vonis. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah berlebihan. Justru ketenangan Bu Ratna yang membuat Amel merasa paling kecil. Ia menatap wanita itu, berharap ada sedikit empati, tapi yang ia temukan hanya keyakinan bahwa ia memang pantas disalahkan. Rizal memutar tubuhnya, lalu menatap Amel lurus. "Aku sudah muak," katanya dingin. "Aku nggak mau hidup sama orang yang cuma narik aku ke bawah." Amel merasakan telinganya berdenging. "Rizal, aku ceraikan kamu," lanjut Rizal, jelas, tanpa ragu. "Daripada terus malu punya istri seperti kamu." Kata cerai jatuh pelan, tapi dampaknya menghancurkan. Amel tidak menangis. Air matanya seperti tertahan di tempat yang terlalu dalam untuk keluar. Ia hanya berdiri, menatap lantai, seolah sedang memastikan bahwa ia masih berdiri di dunia yang sama. Bu Ratna menimpali dengan suara lirih tapi tajam. "Mungkin ini yang terbaik. Kamu bisa pulang saja ke tempat asalmu."
Dari awal juga kamu nggak cocok di sini. Tidak ada pembelaan yang keluar dari mulut Amel. Bukan karena ia tidak punya, melainkan karena setiap kata terasa tak akan mengubah apapun. Ia tiba-tiba mengerti, pertengkaran ini bukan tentang pekerjaannya, bukan tentang uang. Ini tentang nilai dirinya yang sejak lama sudah diputuskan oleh mereka. Amel berjalan ke kamar. Tangannya gemetar saat mengambil beberapa helai pakaian dan memasukkannya ke dalam tas. Setiap lipatan terasa seperti pengakuan kalah. Ia melewati ruang tamu tanpa menoleh, takut jika matanya bertemu mata Rizal, sisa keberaniannya akan runtuh. Di depan pintu, Rizal berkata satu kalimat terakhir. "Jangan harap aku nyari kamu." Amel berhenti sejenak. Dadanya sesak, tapi ia memaksa dirinya melangkah. Ia tidak membalas, tidak memohon, tidak membela diri. Yang ia bawa hanyalah rasa malu yang menempel di kulitnya, dan takut akan hari esok yang tiba-tiba kosong. Di luar, udara pagi terasa asing. Amel berdiri di trotoar, tas di tangannya. Dunia terasa terlalu luas dan terlalu sempit sekaligus. Ia tidak tahu harus kemana, hanya tahu satu hal, ia sudah tidak punya rumah untuk kembali. Dengan langkah ragu namun terus bergerak, Amel berjalan menjauh, membawa keputusan yang tidak ia pilih, dan tekanan batin baru. Bagaimana membangun hidup ketika harga dirinya baru saja dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. Malam pertama di tempat Sari terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Amel duduk di ujung kasur lipat di kamar kecil yang dipinjamkan untuknya, menatap dinding kosong yang belum sempat ia kenali. Tasnya tergeletak di lantai, masih setengah terbuka, seperti dirinya yang belum benar-benar siap menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi punya rumah. Rasa malu dari pagi tadi belum juga mengendap. Ia hanya berganti bentuk menjadi lelah yang menekan tulang. Sari tidak banyak bertanya. Ia hanya menunjukkan kamar itu, menaruh segelas air di meja kecil, lalu berkata singkat, "Istirahat dulu. Besok kita pikirkan pelan-pelan." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Amel, itu adalah izin pertama untuk bernapas sejak kata cerai dilontarkan kepadanya. Ponsel Amel bergetar berkali-kali malam itu. Nama Rizal tidak muncul, tapi ada beberapa panggilan dari nomor yang ia kenali, kerabat, tetangga lama. Amel mematikan layar tanpa membaca. Ia tahu, setiap percakapan dengan masa lalu hanya akan menyeretnya kembali ke posisi yang sama. Perempuan yang ditinggalkan karena dianggap tidak berguna. Menolak menghubungi siapapun bukan sikap keras kepala. Itu adalah satu-satunya cara agar ia tidak runtuh. Pagi berikutnya, Amel bangun lebih awal dari Sari. Ia membantu membersihkan dapur kecil, menyapu lantai, dan menata ulang barang-barang seolah itu rumahnya sendiri. Ada kebutuhan mendesak di dalam dirinya untuk merasa berguna, sekecil apapun. Saat Sari keluar kamar, ia tersenyum melihat Amel sudah sibuk. "Kamu nggak harus begitu," kata Sari. Amel menggeleng. "Aku mau." Siang itu, Sari mengajak Amel keluar. Bukan untuk mencari hiburan, melainkan menemui seseorang yang menurutnya bisa memberi pekerjaan sementara. Mereka berhenti di sebuah bengkel kecil yang menyatu dengan gudang barang bekas. Bau oli dan besi tua menyambut mereka. Seorang pria paruh baya berdiri di depan meja kayu, mencatat sesuatu dengan wajah serius. Menelan ludah. "Saya nggak cari kasihan, Pak." "Itu cukup." Pak Hadi menunjuk tumpukan barang di sudut gudang. "Bereskan itu. Pisahkan yang masih bisa dipakai. Upahnya harian. Datang tepat waktu. Pulang kalau kerjaan selesai." Tidak ada kata penyemangat. Tidak ada janji. Justru itu yang membuat Amel merasa dihargai. Ia tidak diterima sebagai perempuan yang kasihan, melainkan sebagai tenaga yang dinilai dari kerja. Hari pertama terasa panjang. Tangan Amel kotor, punggungnya pegal, dan pikirannya berkecamuk. Setiap kali rasa lelah muncul, bayangan Rizal menyebutnya beban ikut muncul. Amel menggertakkan gigi, mengangkat satu barang lagi, lalu satu lagi. Ia tidak bekerja demi uang semata. Ia bekerja demi membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih punya fungsi di dunia ini.
Pak Hadi mengamati dari kejauhan tanpa komentar. Saat sore tiba, ia hanya berkata, "Besok datang lagi kalau mau lanjut." Amel mengangguk. Dadanya terasa penuh dengan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Bukan bahagia, tapi harga diri yang mulai berdiri dengan kaki gemetar. Malamnya, di kamar kecil itu, Amel menghitung upah hariannya. Jumlahnya tidak besar, tapi berat di tangannya. Ia tahu uang itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Namun ada tekanan batin baru yang muncul, ketakutan kalau semua ini hanya sementara, kalau suatu hari ia kembali dianggap tidak cukup. Amel berbaring dengan mata terbuka, memikirkan hari esok. Datang lagi berarti bertahan, berarti mengakui bahwa ia benar-benar memulai dari nol. Keputusan kecil itu terasa berisiko, tapi untuk pertama kalinya sejak ia pergi dari rumah Rizal, Amel ingin bangun esok hari bukan sebagai beban, melainkan sebagai seseorang yang sedang berusaha berdiri sendiri. Hari ketiga Amel bekerja di gudang Pak Hadi dimulai dengan tubuh yang masih pegal, namun langkah yang lebih mantap. Ia datang lebih awal dari jam yang diminta, bukan karena ingin dipuji, melainkan karena takut kehilangan satu-satunya pijakan yang baru saja ia temukan. Bau oli dan debu yang kemarin terasa menyengat kini mulai akrab. Amel menarik napas panjang, menenangkan dirinya sebelum membuka pintu gudang. Di dalam, sudah ada Lina. Perempuan itu berdiri di dekat meja sortir. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tampak bosan. Tatapannya menyapu Amel dengan cepat, lalu berhenti di tas kain lusuh yang dibawa Amel. "Kamu yang baru itu, ya?" katanya. Nada suaranya ringan tapi mengandung sesuatu yang menusuk. Amel mengangguk. "Iya." Lina tersenyum tipis. "Pantes." "Pantes apa?" tanya Amel. Refleks. "Pantes mau kerja di sini," jawab Lina. "Katanya kamu mantan istri yang ditinggal suami, ya?" Kalimat itu seperti air dingin yang disiramkan tiba-tiba. Amel menegang. Ia tidak tahu dari mana Lina tahu, tapi rasa malu langsung naik ke wajahnya. "Itu urusan pribadi," katanya pelan. Lina mengangkat bahu. "Di tempat kecil gini, nggak ada yang benar-benar pribadi." Sepanjang pagi, Amel merasakan tatapan yang berbeda. Bukan hanya dari Lina, tapi dari beberapa pekerja lain yang berbisik-bisik ketika ia lewat. Kata-kata tidak terdengar jelas, tapi intinya terasa. Mantan istri gagal. Label itu menempel di punggungnya, lebih berat dari karung barang bekas yang ia angkat. Setiap gosip menusuk tepat di luka yang belum sembuh. Amel mulai bekerja dengan terburu-buru, ingin menyelesaikan tugasnya dan menghilang. Tangannya gemetar, konsentrasinya pecah. Sebuah kotak terlepas dari genggamannya dan jatuh dengan suara keras. Semua mata menoleh. Pak Hadi muncul dari balik gudang. Tatapannya tajam, langsung ke arah Amel. "Kamu kenapa?" tanyanya singkat. "Maaf, Pak," jawab Amel cepat, menunduk. "Saya nggak sengaja." Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia menunggu Amel membereskan kotak itu, lalu berkata dengan suara datar, "Kalau kamu kerja sambil bawa kepala di tempat lain, mending pulang." Kalimat itu membuat Amel terpaku. Ia mengira akan dimarahi karena ceroboh, bukan dihadapkan pada pilihan. Siang itu, gosip semakin terang-terangan. Lina berbicara cukup keras saat istirahat. Ya wajar kalau suaminya ninggalin, katanya pada pekerja lain, tanpa menoleh ke Amel. Kalau di rumah saja nggak bisa bikin bertahan. Amel duduk membelakangi mereka. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Kata-kata itu menyentuh titik paling rapuh. Untuk pertama kalinya sejak ia mulai bekerja, keinginan untuk menyerah muncul begitu kuat. Ia membayangkan keluar dari gudang itu, kembali ke kamar kecil di rumah Sari, bersembunyi dari dunia. Namun sebelum ia sempat berdiri, Pak Hadi berdiri di hadapan mereka. "Kalau mau kerja, kerja," katanya keras. "Kalau mau ngomong, pulang." Lina terdiam, wajahnya berubah kaku. Pak Hadi menoleh ke Amel. "Kamu ikut saya." Di ruang kecil belakang gudang, Pak Hadi berdiri dengan tangan bersedekap. "Saya nggak peduli masa lalu kamu," katanya tegas.
Saya cuma lihat hari ini. Kalau kamu merasa terlalu berat di sini, bilang sekarang. Amel menelan ludah. Dadanya sesak. Saya mau kerja, Pak, katanya akhirnya. Suara itu keluar lebih pelan dari yang ia inginkan. Tapi jujur. Kalau begitu, berhenti dengarkan omongan orang. Lanjut Pak Hadi. Di sini, yang bertahan bukan yang paling bersih masa lalunya, tapi yang paling kuat berdiri. Kata-kata itu tidak manis, tapi nyata. Amel kembali ke tempat kerjanya dengan langkah berat namun terarah. Lina tidak lagi berbicara, tapi tatapannya masih dingin. Setiap gerakan Amel terasa diawasi. Ia bekerja lebih pelan, lebih hati-hati, berusaha tidak memberi celah. Menjelang sore, kelelahan bercampur dengan tekanan batin baru. Bukan hanya tentang membuktikan dirinya berguna, tetapi tentang bertahan di tempat yang mengingatkannya terus-menerus pada cap gagal yang ingin ia lepaskan. Saat Pak Hadi menyerahkan upah hari itu, Amel menerimanya dengan tangan gemetar. Di luar gudang, Amel berhenti sejenak sebelum melangkah pulang. Ia sadar, setiap hari di tempat ini akan menguji batasnya. Keputusan kecil yang harus ia ambil sekarang terasa berisiko. Kembali besok dan menghadapi semua suara itu, atau pergi dan menguatkan keyakinan bahwa ia memang tidak sanggup. Amel menarik napas dalam-dalam, menatap pintu gudang, dan membiarkan pertanyaan itu menggantung di dadanya hingga malam. Pagi itu, Amel berdiri cukup lama di depan cermin kecil di kamar Sari. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya sedikit sembab karena tidur yang tak pernah benar-benar nyenyak. Pertanyaan dari kemarin masih bergema di kepalanya. Bertahan atau pergi? Ia mengingat suara Pak Hadi yang dingin namun jujur. Juga tatapan Lina yang meremehkan. Dadanya terasa sesak. Tapi kakinya tetap melangkah keluar rumah. Keputusan kecil itu sudah diambil bahkan sebelum pikirannya sempat mengubahnya. Amel tiba di gudang lebih awal lagi. Ia langsung bekerja tanpa banyak bicara. Menyusun, memilah, membersihkan. Tangannya bergerak lebih teratur dari hari-hari sebelumnya. Setiap barang yang ia rapikan seperti potongan kecil harga diri yang sedang ia susun kembali. Lina datang belakangan, melirik sekilas, lalu memalingkan wajah. Tidak ada komentar. Tapi keheningan itu terasa seperti ujian baru. Pak Hadi mengamati dari kejauhan. Ia tidak memberi pujian. Hanya sesekali mengangguk kecil ketika melihat hasil kerja Amel. Bagi Amel, anggukan itu cukup. Ia bekerja lebih lama. Bahkan saat punggungnya mulai terasa panas dan lengannya gemetar. Ketekunan itu bukan demi dilihat orang lain, melainkan demi dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia mampu bertahan di tempat yang tidak ramah sekalipun. Siang menjelang, Amel keluar sebentar untuk membeli minum di warung kecil seberang gudang. Saat itulah ia melihat sosok yang membuat langkahnya terhenti. Rizal berdiri di pinggir jalan, berbicara dengan seseorang sambil tertawa. Tertawa lepas, seperti orang yang tidak pernah kehilangan apapun. Tatapannya jatuh pada Amel, lalu turun ke pakaian kerjanya yang sederhana. Rizal tersenyum miring. "Jadi ini sekarang dunia kamu?" katanya, cukup keras untuk terdengar. Amel menegang. Ia tidak mendekat, tapi juga tidak pergi. "Kerja beginian," lanjut Rizal, tertawa kecil. "Capek-capek. Hasilnya apa? Kamu pikir itu bisa bikin kamu berarti?" Kalimat itu lebih tajam karena diucapkan di luar rumah, di ruang terbuka, seolah ingin menegaskan bahwa hinaan itu sah untuk dilihat siapapun. Amel merasakan panas naik ke wajahnya. Ada dorongan kuat untuk membalas, untuk mengatakan bahwa setidaknya ia berusaha. Tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya berdiri, menatap Rizal tanpa ekspresi. Rizal mengangkat bahu. "Ya sudah. Kalau kamu nyaman jadi begitu, silakan." Ia tertawa lagi sebelum berjalan pergi, meninggalkan Amel dengan suara itu yang menggema di telinganya. Amel kembali ke gudang dengan langkah yang terasa lebih berat. Setiap gerakan tangannya kini diiringi kata-kata Rizal yang menggerogoti keyakinan kecil yang baru saja tumbuh. "Tak berarti.
Kata itu berusaha meruntuhkan semua yang ia bangun pagi ini. Ia hampir menjatuhkan satu kotak lagi, tapi kali ini ia berhenti, menarik napas, dan mengangkatnya perlahan. Sore hari, Pak Hadi mendekat. "Kamu kenapa tadi keluar lama?" tanyanya singkat. "Ada urusan sebentar," jawab Amel jujur, tanpa detail. Pak Hadi menatapnya sejenak. "Kerjaan kamu rapi hari ini. Teruskan." Kalimat itu sederhana, tapi efeknya mengejutkan. Amel merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Bukan karena dipuji, melainkan karena diakui lewat hasil, bukan belas kasihan. Kepercayaan diri kecil itu muncul lagi, masih rapuh, tapi nyata. Di perjalanan pulang, Amel memikirkan pertemuannya dengan Rizal. Untuk pertama kalinya, hinaan itu tidak sepenuhnya menghancurkannya. Ia masih terluka, masih ragu, tapi ada bagian dalam dirinya yang bertanya, bagaimana kalau dia salah? Pertanyaan itu kecil, hampir berbisik, namun cukup untuk membuatnya terus melangkah. Malamnya, Amel duduk di kamar Sari, menghitung upahnya sambil menimbang pilihan. Ketekunan hari ini memberinya sedikit keberanian, tapi juga tekanan baru. Jika ia terus bertahan, ia akan semakin sering diuji oleh orang-orang seperti Lina, oleh masa lalu bernama Rizal, dan oleh keraguannya sendiri. Namun pergi sekarang berarti mengakui bahwa tawa Rizal ada benarnya. Amel menatap kalender kecil di dinding. Besok, Pak Hadi akan menerima barang lebih banyak. Ia bisa memilih datang seperti biasa, atau menawarkan diri membantu lebih lama, dengan risiko tubuhnya semakin terkuras dan cibiran semakin keras. Amel mematikan lampu sambil mengambil keputusan kecil yang terasa berbahaya bagi hatinya. Besok, ia akan datang lebih pagi dan meminta tambahan tugas. Meski kepercayaan dirinya masih setipis kaca, ia ingin mengujinya, bukan melindunginya dengan lari. Gudang itu tak lagi terasa sama. Sejak beberapa hari terakhir, lebih banyak truk datang dan pergi, membawa barang-barang yang harus disortir dengan cepat. Amel merasakan perubahan itu sejak pagi. Udara lebih riuh, langkah lebih tergesa, dan tanggung jawab yang diam-diam berpindah ke pundaknya. Pak Hadi tidak mengatakannya secara langsung, tapi pagi itu ia menyerahkan daftar sortir pada Amel tanpa ragu, seolah keputusan itu sudah matang. "Kamu pegang bagian ini," kata Pak Hadi singkat. "Pastikan rapi. Kalau salah, kita rugi." Amel menerima kertas itu dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut gagal semata, melainkan karena sadar, kepercayaan ini datang bersama risiko. Ia mengangguk, menelan gugup, lalu mulai bekerja. Setiap angka, setiap catatan, ia periksa 2 kali. Tidak ada ruang untuk ceroboh. Dari sudut ruangan, Lina memperhatikan. Wajahnya tampak tegang sejak Pak Hadi memberikan tugas itu bukan kepadanya. Ketika jam istirahat tiba, Lina mendekat dengan senyum yang tampak ramah, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Wah, sekarang kamu yang pegang catatan?" katanya ringan. "Hati-hati. Loh, kalau salah, Pak Hadi bisa marah besar." Amel mengangguk pelan. "Makanya aku cek ulang." Lina tertawa kecil. "Iya, soalnya kamu kan masih baru. Sayang kalau cuma karena salah hitung, orang jadi mikir kamu nggak siap." Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi Amel merasakan niat lain di baliknya. Ia teringat hari-hari awal ketika komentar semacam itu langsung membuatnya ciut. Kali ini, ia menarik napas, menatap Lina dengan tenang. "Terima kasih sudah mengingatkan," katanya. "Kalau ada yang kamu lihat kurang pas, bilang saja." Lina tampak terkejut sejenak. Tidak ada perlawanan, tapi juga tidak ada kepanikan. Senyum tipisnya memudar sebelum ia berbalik pergi. Amel kembali ke pekerjaannya dengan jantung berdebar, menyadari bahwa ia baru saja melakukan sesuatu yang baru, membela diri tanpa meninggikan suara, tanpa menjelaskan masa lalunya. Sepanjang hari, tekanan meningkat. Barang datang lebih cepat dari biasanya, dan beberapa pekerja mulai kebingungan. Lina memanfaatkan situasi itu dengan komentar-komentar halus. "Kayaknya catatan Amel bikin kita lambat," katanya pada orang lain,
cukup keras untuk terdengar. Amel mendengarnya. Dadanya mengencang, tapi kali ini ia tidak langsung bereaksi. Ia memeriksa kembali catatannya, lalu mendekati Pak Hadi. "Pak," katanya pelan, "kalau mau lebih cepat, kita bisa pisahkan barang berdasarkan jenis dulu, baru dicatat. Biar nggak bolak-balik." Pak Hadi menatapnya beberapa detik. "Coba." Hasilnya terasa dalam 1 jam. Alur kerja menjadi lebih rapi. Tidak ada pujian, tapi tidak ada teguran. Lina terdiam, wajahnya semakin kaku. Di dalam diri Amel, sesuatu bergerak perlahan. Ia masih merasa kecil ketika diingatkan masa lalunya, masih goyah saat direndahkan. Tapi kini, ia mulai mengenali cara lain untuk bertahan, bukan dengan membuktikan diri lewat kata-kata, melainkan lewat keputusan tenang dan kerja nyata. Sore menjelang, Lina mendekat lagi. Nada suaranya lebih datar. "Kamu pintar juga, ya," katanya. "Cuma, jangan besar kepala. Di sini, orang cepat naik juga cepat jatuh." Amel mengangguk, kali ini dengan senyum tipis. "Aku cuma fokus kerja." Jawaban itu membuat Lina tidak punya celah untuk menyerang lebih jauh. Amel kembali ke mejanya, merapikan catatan terakhir. Tangannya tidak lagi terlalu gemetar, meski hatinya masih rapuh. Kepercayaan diri kecil itu mulai terbentuk, bukan sebagai benteng kokoh, melainkan garis tipis yang ia jaga dengan hati-hati. Saat Pak Hadi membagikan upah, ia berkata singkat, "Besok kamu pegang lagi." Amel mengangguk. Kata lagi itu terasa berat sekaligus membanggakan. Tanggung jawab yang bertambah berarti ia akan semakin terlihat, dan semakin mudah disasar. Di luar gudang, Amel berhenti sejenak. Ia tahu Lina belum selesai. Tekanan akan datang dengan cara yang lebih halus, lebih licik. Namun untuk pertama kalinya, Amel tidak merasa sepenuhnya sendirian di dalam dirinya sendiri. Ia belajar bahwa membela diri tidak selalu berarti melawan, dan bertahan tidak selalu berarti diam. Malam itu, sebelum tidur, Amel memikirkan hari esok. Ia bisa saja menolak tanggung jawab tambahan dan kembali ke tugas sederhana, menjaga dirinya dari sorotan. Atau ia bisa melangkah sedikit lebih jauh, menerima risiko menjadi sasaran, demi mempertahankan nilai diri yang baru tumbuh. Keputusan kecil itu berputar di kepalanya, menekan batin yang belum sepenuhnya siap. Namun kali ini, Amel tidak langsung ingin lari. Pagi itu, Amel datang dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang. Keputusan kecil yang mengendap semalaman, tetap menerima tanggung jawab tambahan, masih terasa seperti beban tipis di bahunya. Gudang sudah ramai ketika ia tiba. Truk pertama baru saja pergi, menyisakan tumpukan barang dan suara langkah yang saling bersahutan. Pak Hadi memanggilnya sebelum Amel sempat membuka buku catatan. "Kamu ikut saya," katanya singkat. Di ruang kecil belakang gudang, Pak Hadi meletakkan beberapa berkas di atas meja. "Mulai minggu ini, kamu pegang pencatatan keluar masuk barang. Bukan cuma sortir." Amel terdiam. Tugas itu berarti kepercayaan, tapi juga berarti kesalahan sekecil apapun akan terlihat. "Kalau kamu ragu, bilang sekarang," lanjut Pak Hadi, menatapnya lurus. Amel menarik napas. "Saya mau coba, Pak." Tidak ada ucapan selamat. Pak Hadi hanya mengangguk dan berkata, "Jangan bikin saya mikir 2 kali." Kalimat itu menekan, tapi juga jelas. Amel keluar ruangan dengan jantung berdebar, menyadari bahwa posisinya kini berbeda. Beberapa pekerja menoleh saat melihat ia membawa berkas baru. Lina berdiri di sudut. Wajahnya kaku, sorot matanya menyimpan ketegangan yang belum reda. Hari berjalan cepat. Amel bolak-balik antara gudang dan meja catatan, memastikan angka-angka cocok dengan barang yang bergerak. Ia membuat kesalahan kecil di pagi hari, 1 kolom tertukar, dan segera memperbaikinya sebelum Pak Hadi melihat. Ketakutan itu nyata. Tapi bersamaan dengan itu muncul rasa fokus yang baru. Ia tidak lagi bekerja sekadar untuk bertahan. Ia mulai memikirkan dampak dari setiap tindakannya. Sore hari, Sari menjemputnya sepulang kerja.
Mereka berjalan pelan menyusuri jalan kecil, membawa kantong belanja sederhana. Kamu kelihatan capek, tapi beda, kata Sari. Beda gimana? Capeknya bukan capek mau menyerah. Amel tersenyum kecil. Di rumah, sambil menyiapkan makan malam bersama, Sari berbicara pelan namun jelas. Mel, kamu boleh ingat masa lalu, tapi jangan biarkan itu jadi satu-satunya ukuran hidupmu, katanya. Kamu bukan cuma mantan istri siapapun. Kalimat itu membuat Amel berhenti memotong bawang. Air matanya hampir jatuh, bukan karena pedih, melainkan karena kenyataan bahwa selama ini ia masih berdiri di bayang-bayang peran yang sudah berakhir. Malam itu, Amel membuka buku catatannya dan menuliskan rencana sederhana, target kerja besok, hal-hal yang ingin ia perbaiki. Untuk pertama kalinya, ia menulis tentang masa depan, bukan besar, bukan muluk, sekadar ingin stabil, ingin diakui lewat kerja, ingin punya ruang bernapas sendiri. Namun setiap kali pikirannya melangkah terlalu jauh, bayangan Rizal muncul. Tawa meremehkan itu belum sepenuhnya pergi. Beberapa hari kemudian, Amel melihat Rizal lagi dari kejauhan, kali ini lewat kaca mobil yang melintas di depan gudang. Tidak ada interaksi, hanya kilasan wajah yang cukup untuk mengguncang. Tangannya gemetar saat mencatat, dan ia harus berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Ia sadar, masa lalu belum selesai hanya karena ia ingin melangkah maju. Pak Hadi memperhatikan. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, Pak, jawab Amel cepat. Pak Hadi menatapnya sejenak. Kalau mau tanggung jawab besar, kepala kamu harus di sini. Kalimat itu menjadi pengingat yang berat. Amel mengangguk, merasa tertampar oleh kenyataan bahwa masa lalu bisa mengganggu masa depan jika ia biarkan. Di rumah malam itu, ia menceritakan pertemuan singkat itu pada Sari. Kamu nggak harus kuat setiap saat, kata Sari. Tapi kamu juga nggak harus berhenti jalan hanya karena dia lewat. Kata-kata itu menetap di benak Amel. Ia mulai melihat masa depan sebagai sesuatu yang mungkin, meski rapuh. Namun bayang-bayang Rizal masih mengikuti, menguji seberapa jauh ia bisa melangkah tanpa menoleh ke belakang. Menjelang tidur, Amel menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. Kamu sok sibuk sekarang. Tidak ada nama, tapi Amel tahu siapa pengirimnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia bisa mengabaikannya, atau membalas dan membuka kembali luka yang belum sembuh. Dengan tangan gemetar, Amel mematikan layar, menyadari bahwa keputusan kecil malam ini, diam atau bereaksi, akan menentukan apakah masa depannya benar-benar berada di depan, atau terus terikat pada bayang-bayang yang menolak pergi. Pesan singkat itu masih terngiang di kepala Amel saat pagi datang. Meski layar ponselnya sudah lama gelap, ia memilih tidak membalas. Diam bukan lagi bentuk kalah baginya, melainkan pilihan agar kepalanya tetap di tempat yang benar. Hari ini berbeda. Hari ini, ia membawa amplop coklat berisi upah yang sudah cukup untuk menutup kebutuhan bulanannya sendiri, tanpa menunggu, tanpa meminjam. Angka-angka itu tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya berdiri tanpa goyah. Di gudang, Pak Hadi memanggilnya sebentar sebelum jam kerja dimulai. Mulai minggu ini, upah kamu mingguan, katanya datar. Catatan kamu rapi. Barang gak ada yang selisih. Amel mengangguk, menahan senyum yang hampir pecah. Ia tahu, ini bukan hadiah. Ini hasil. Tanggung jawab yang ia terima pelan-pelan kini mengembalikan sesuatu yang lama hilang. Rasa mampu. Hari itu berjalan cepat. Amel bekerja dengan ritme yang sudah ia kuasai. Tenang, teliti, tidak tergesa. Lina masih ada di sana. Lebih pendiam dari biasanya. Tatapannya sesekali menyenggol Amel, tapi tanpa komentar. Tekanan berubah bentuk. Bukan lagi serangan terbuka, melainkan jarak yang dingin. Anehnya, jarak itu memberi Amel ruang. Sore menjelang, Amel keluar lebih awal untuk membeli kebutuhan rumah. Ia berjalan menyusuri pasar kecil yang selalu ramai menjelang maghrib. Tangannya menggenggam daftar belanja. Pikirannya sibuk menghitung pengeluaran. Untuk pertama kalinya,
Hitungan itu tidak diiringi rasa bersalah. Ia membayar dengan uangnya sendiri, memilih dengan tenang, dan melangkah tanpa rasa terkejar. Di ujung jalan, suara logam beradu menarik perhatiannya. Amel menoleh, dan dunia seakan berhenti sejenak. Di seberang, seorang pria membungkuk di antara tumpukan kardus dan botol plastik. Pakaiannya kusam, rambutnya berantakan, gerakannya terburu-buru seolah takut didahului orang lain. Ketika ia berdiri sedikit, Amel mengenali garis wajah itu. Rizal. Jantung Amel berdegup keras. Ia berdiri mematung, setengah tersembunyi di balik kios. Pandangannya berusaha menyangkal, mencari alasan lain. Tapi tidak ada. Itu Rizal, yang dulu pulang dengan kemeja rapi dan tawa meremehkan. Kini tangannya kotor, matanya cekung, dan langkahnya berat. Perasaan pertama yang muncul mengejutkan Amel. Puas. Bukan puas yang dirayakan, melainkan kepuasan dingin yang datang tiba-tiba, bahwa kata-kata hinaan itu ternyata tidak menentukan akhir hidupnya. Kepuasan itu cepat berubah menjadi takut. Bagaimana kalau dia melihatku? Takut akan konfrontasi, takut akan tuntutan yang belum siap ia hadapi. Lalu datang Iba. Iba yang membuat dadanya sesak. Ia teringat pagi-pagi dingin di rumah lama, suara pintu ditutup, dan kata-kata yang memutuskan hidupnya. Iba itu memalukan, seolah ia mengkhianati dirinya sendiri dengan merasa kasihan pada orang yang menghancurkannya. Rizal tidak melihat Amel. Ia mengikat karungnya dan berjalan pergi, menyusuri jalan kecil. Amel menurunkan pandangan. Napasnya pendek. Ia merasa ditarik ketiga arah sekaligus. Puas yang ingin diakui, takut yang ingin lari, dan iba yang ingin mendekat. Tidak ada satupun yang benar-benar menang. Amel melanjutkan belanja dengan tangan gemetar. Ia membayar, menerima kembalian, dan berjalan pulang dengan langkah yang tidak beraturan. Di rumah, Sari menyadari wajahnya yang pucat. "Kamu kenapa?" Amel membuka mulut, lalu menutupnya lagi. "Aku lihat Rizal," katanya akhirnya. Sari terdiam. "Kamu nggak apa-apa?" "Aku nggak tahu." Malam itu, Amel menghitung uangnya lagi. Angka-angka itu nyata. Kemandiriannya nyata. Tapi bayangan Rizal yang lusuh menggerogoti keyakinan kecil yang sudah ia bangun. Ia sadar, mandiri secara finansial tidak serta-merta membuatnya kebal dari masa lalu. Ada benang tak terlihat yang masih mengikat, bukan karena cinta, melainkan karena luka. Ponselnya bergetar. Tidak ada pesan. Hanya getaran singkat, seperti pengingat bahwa hidup bisa berubah arah tanpa izin. Amel duduk lama, menimbang keputusan kecil yang terasa berisiko. Besok, ia harus melewati jalan yang sama menuju gudang. Ia bisa memutar arah, aman dari kemungkinan bertemu lagi. Atau ia bisa tetap lewat sana, menghadapi ketakutannya, dan membiarkan perasaan-perasaan itu jatuh ke tempatnya sendiri. Amel mematikan lampu dengan napas yang belum stabil. Mandiri tidak berarti selesai. Besok, ia akan memilih, bukan antara Rizal atau dirinya, melainkan antara bersembunyi dari bayangan, atau berjalan lurus meski gemetar. Pagi itu Amel memilih jalan memutar. Keputusan kecil yang ia ambil sambil mengancingkan jaket, seperti menutup satu pintu agar napasnya tidak kembali sesak. Jalan utama yang kemarin membawanya pada pertemuan tak terduga kini ia tinggalkan. Ia berjalan lebih jauh, melewati gang sempit dan deretan rumah yang belum benar-benar terjaga. Kakinya melangkah, tapi pikirannya tertinggal. Pada karung plastik, pada punggung membungkuk, pada wajah yang pernah ia kenal terlalu dekat. Di gudang, Amel bekerja tanpa celah. Tangannya cekatan, matanya teliti. Pak Hadi mengangguk singkat saat memeriksa catatan. Lina masih menjaga jarak, dingin tapi tidak berbahaya. Seharusnya hari itu tenang. Namun rasa penasaran menekan dari dalam, seperti tetes air yang tak berhenti. Benarkah itu Rizal? Sejak kapan? Mengapa? Sore menjelang, Amel menerima tugas mengantar barang kecil ke pos komunitas di dekat pasar. Perutnya mengencang.
Pos itu berada tak jauh dari jalan yang ia hindari pagi tadi. Ia hampir menolak, lalu teringat uang mingguan, kepercayaan Pak Hadi, dan kata-kata Sari semalam tentang tidak hidup di belakang bayangan. Amel mengangguk. Ia akan mengantar cepat, lalu pulang. Di pos komunitas, seorang pria berkaus abu-abu dengan rompi bertuliskan pendamping sosial menyambutnya. Senyumnya sopan, matanya sigap. "Terima kasih, Mbak," katanya sambil membantu menurunkan barang. "Saya Arif." "Amel," jawabnya singkat. Saat mereka merapikan, suara langkah tergesa terdengar dari luar. Amel menoleh tanpa sengaja, dan jantungnya kembali berdetak terlalu cepat. Di trotoar seberang, Rizal muncul, karungnya lebih kecil dari kemarin. Arif ikut menoleh, wajahnya berubah menjadi ekspresi mengenali. "Dia?" tanya Amel, nyaris berbisik. Arif mengangguk pelan. "Iya, Rizal. Kami sudah beberapa kali dampingi." Kata dampingi menggantung di udara. Amel menelan ludah. Ia ingin pergi, tapi kakinya seperti menancap. "Sejak kapan?" "Beberapa bulan," jawab Arif tanpa menatapnya. "Kami tawarkan program pelatihan, tempat tinggal sementara. Dia datang dan pergi." Amel mengangguk. Rasa penasaran mendorongnya lebih jauh dari batas aman. "Kenapa bisa sampai begitu?" Arif menatapnya, menimbang. "Saya nggak tahu hubungan kalian apa. Tapi yang saya tahu, kejatuhannya bukan kebetulan." Kalimat itu menusuk, tajam, dingin. Arif melanjutkan, suaranya datar seperti laporan yang terlalu sering ia ulang. Dia menolak pekerjaan yang butuh komitmen, mengambil pinjaman tanpa rencana, menghilang saat harus tanggung jawab. Ketika pintu-pintu ditutup, dia menyalahkan semua orang. Amel memejamkan mata sejenak. Potongan-potongan lama menyatu, keputusan impulsif, kata-kata meremehkan, tuntutan tanpa upaya. Dadanya terasa berat, bukan karena sedih semata, melainkan karena kejelasan yang terlambat. Kejatuhan itu bukan badai yang datang tiba-tiba. Itu hasil dari langkah-langkah kecil yang salah, diulang dengan keras kepala. Dia sering menyebut-nyebut masa lalu, tambah Arif, tentang orang-orang yang menurutnya meninggalkan dia. Tapi ketika kami tanya apa yang bisa dia ubah hari ini, dia marah. Rizal mendekat ke pos, menunduk, menghindari tatapan. Amel menahan napas. Arif melangkah keluar, menyapanya dengan suara tenang, menawarkan air minum. Rizal menerimanya tanpa melihat ke arah Amel. Momen itu rapuh, seperti kaca yang bisa pecah jika disentuh. Amel merasakan perubahan di dalam dirinya. Rasa puas kemarin menguap, digantikan oleh sesuatu yang lebih sulit. Tanggung jawab emosional yang tak ia minta. Ia tidak lagi sekadar korban dalam cerita ini. Ia adalah saksi. Dan saksi harus memilih jarak. Kalau saya kenal dia," kata Amel pelan kepada Arif saat Rizal menjauh, "apa yang sebaiknya saya lakukan?" Arif menatapnya lurus. "Jaga batas. Empati itu penting. Tapi penyelamatan bukan tugas satu orang. Apalagi jika orangnya belum mau berubah." Kata batas menenangkan sekaligus menantang. Amel mengangguk. Ia mengucapkan terima kasih dan bersiap pergi. Di ambang pintu, langkahnya tertahan. Ia bisa pulang sekarang, menutup hari ini rapat-rapat. Atau ia bisa melakukan satu hal kecil yang berisiko, meninggalkan pesan di pos, bukan untuk Rizal, melainkan untuk dirinya sendiri, bahwa ia pernah memilih bertahan, dan itu cukup. Amel menulis singkat di buku tamu komunitas. "Terima kasih sudah menjaga orang-orang yang tersesat. Jaga jarak juga bentuk peduli." Ia menutup buku, menarik napas panjang, dan melangkah keluar. Di luar, senja turun pelan. Amel berjalan melewati jalan yang sama, kali ini tanpa memutar arah. Ketakutannya belum hilang, rasa ingin tahunya belum padam. Tapi ia membawa satu keputusan kecil yang berisiko, tidak mendekat, tidak melarikan diri. Hanya berjalan lurus,
menjaga batas, sambil menerima bahwa beberapa bayangan memang harus dilewati, bukan diusir. Langkah Amel belum jauh ketika suara itu memanggil dari belakang. Bukan namanya, melainkan helaan napas kasar yang ia kenal terlalu lama. Ia berhenti. Punggungnya mengeras, bahunya terangkat sedikit, seperti refleks lama yang belum sepenuhnya mati. Dampak dari keputusan kecil kemarin, berjalan lurus, menjaga batas, kini menuntut harga. Amel. Ia berbalik perlahan. Di bawah lampu jalan yang mulai menyala, Rizal berdiri dengan wajah yang berusaha disusun kembali. Matanya berkilat, bukan karena air mata, melainkan karena perlawanan. Rasa malu memantul cepat, lalu berubah menjadi amarah, cara lama yang selalu ia pilih saat sudut menyempit. "Kamu ngapain di sini?" kata Rizal. Nada suaranya meninggi seolah ingin memastikan ia tidak terdengar lemah. Amel menelan ludah. Detik itu ia ingin pergi. Tapi ada tarikan halus di dadanya. Bukan empati, melainkan kebutuhan untuk tidak lari lagi. "Mengantar barang," jawabnya singkat. Kata-katanya berjarak, terukur. Rizal mendengus. "Pantes. Sekarang kamu punya kerjaan, ya?" Ia tertawa pendek, pahit. "Lihat aku, ini yang kamu mau." Kalimat itu membuka luka lama seperti kuku yang mengoyak perban tipis. Amel merasakan panas di tenggorokannya. "Ini bukan tentang aku," katanya dalam hati, mengulang nasihat Arif. Namun tubuhnya tetap bereaksi. Ingatan berdesakan. Kata, beban, pintu ditutup, tatapan Bu Ratna yang meremehkan. "Aku enggak." Amel berhenti. Ia memilih kata-kata, seperti memilih pijakan di jembatan rapuh. "Aku enggak datang untuk itu." Rizal mendekat satu langkah. "Jangan sok suci. Semua orang ninggalin aku. Negara enggak peduli. Bos-bos pelit. Keluarga? Hah?" Ia meludah ke samping. "Termasuk kamu." Amel mendengar nada lama, menyalahkan keadaan, menata cerita agar tanggung jawab selalu milik orang lain. Dadanya sesak, bukan karena marah saja, melainkan karena pengakuan pahit. Sebagian dirinya dulu ikut memanggul beban itu, berharap Rizal akan berubah jika ia cukup sabar. "Rizal," ucapnya pelan, memanggil nama itu seperti menarik duri dari kulit sendiri. "Aku pernah mencoba." Rizal tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Mencoba apa? Jadi istri tanpa duit? Kamu beruntung. Orang-orang iba sama kamu." Amarahnya mengeras. "Aku jatuh karena semuanya curang." Di seberang jalan, Arif berdiri mengamati dari jarak aman. Ia tidak menyela. Kehadirannya terasa seperti pagar tak terlihat, memberi Amel ruang, bukan perlindungan penuh. "Tidak semuanya," kata Amel, suaranya bergetar. Tapi ia tidak mundur. "Ada pilihan yang kamu ambil." Kata pilihan memantik api. Rizal menunjuk dada Amel. "Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu enak sekarang. Kerja. Mandiri. Jangan pura-pura ngerti." Kalimat itu menembus lebih dalam dari yang ia kira. Amel teringat malam-malam tanpa tidur, tangan gemetar saat memegang uang pertama, teguran Pak Hadi yang memaksanya memilih bertahan. Mandiri bukan hadiah. Itu hasil dari jatuh bangun yang ia jalani sendirian. "Aku tahu rasanya takut," katanya lirih. "Tapi aku berhenti menyalahkan orang lain." Rizal terdiam sesaat. Wajahnya berkedut, lalu mengeras kembali. "Jadi sekarang kamu datang buat menghakimi?" Amel menggeleng. Air mata menggenang. Namun ia menahannya. "Aku datang karena kebetulan. Dan sekarang aku ingin pergi." Ia berbalik. Langkah pertama terasa berat, seperti menanggalkan lapisan kulit lama. Di belakangnya, suara Rizal meninggi, keluhan, tuduhan, cerita yang diulang agar terdengar benar. Setiap kata menyayat, membuka kembali luka yang belum sepenuhnya menutup. Amel berhenti lagi. Bukan untuk menanggapi, melainkan untuk mengambil satu napas penuh. Batas.
Ia mengingatkan diri. Ia melanjutkan berjalan. Di sudut jalan, Sari menelepon. Nama itu menyala di layar seperti jangkar. Amel tidak mengangkat. Ia belum siap berbagi, belum siap menangis. Ia butuh satu keputusan kecil lagi, berisiko tapi jujur. Menuliskan apa yang ia dengar, bukan untuk mengadu, melainkan untuk mengakui dampaknya. Malam menutup kota. Amel duduk di halte kosong, membuka catatan di ponsel. Ia menulis pendek. Aku mendengar kata-kata lama. Luka terbuka. Aku tidak harus menjawabnya. Jari-jarinya gemetar. Namun kalimat itu berdiri. Ia menutup ponsel. Luka lama masih perih. Dan bayang-bayang Rizal belum menghilang. Namun di antara rasa malu, marah, dan takut, Amel merasakan sesuatu yang baru menekan dari dalam. Keharusan untuk menjaga batas lebih tegas. Meski risikonya kehilangan rasa iba yang selama ini ia anggap kewajiban. Pagi itu Amel terbangun dengan sisa rasa perih di dada. Dampak dari pertemuan semalam yang belum sepenuhnya reda. Kata-kata Rizal masih berputar seperti gema di ruang kosong. Tapi ada perbedaan kecil yang ia sadari saat duduk di tepi ranjang Sari. Ia tidak lagi ingin menjelaskan dirinya kepada siapapun. Kesadaran itu belum kokoh. Namun cukup untuk mengubah cara ia menegakkan punggung. Di tempat kerja, Pak Hadi menyerahkan daftar pengiriman tanpa banyak bicara. Tatapannya singkat, netral, kepercayaan yang tidak dibungkus iba. Amel menerima kertas itu dengan tenang. Tanggung jawab terasa berat, tapi tidak menghimpit. Ia bergerak cepat, fokus, membiarkan ritme kerja menenangkan pikirannya. Menjelang siang, Arif menghampirinya di halaman belakang. Ada yang perlu kamu tahu, katanya pelan, memastikan tak ada yang mendengar. Ibunya Rizal sempat datang ke kantor layanan sosial, mencari bantuan. Nama itu membuat Amel berhenti sejenak. Bu Ratna. Ia menarik napas. Aku tidak terlibat, katanya, lebih sebagai pengingat bagi dirinya sendiri. Arif mengangguk. Aku tahu. Dia hanya menanyakanmu. Nada suaranya datar. Kalau kamu ingin bertemu, singkat saja. Amel menimbang. Dulu, pertemuan seperti ini akan membuat lututnya lemas. Kini ada dorongan berbeda. Bukan ingin membuktikan apapun, melainkan ingin menutup satu pintu dengan cara yang bersih. Singkat. Ulangnya. Di tempat umum. Mereka bertemu di warung kecil dekat terminal. Bu Ratna duduk kaku. Kerudungnya disematkan tergesa, matanya lelah. Begitu melihat Amel, bibirnya bergetar, lalu tersusun menjadi senyum tipis yang terasa dipaksakan. Amel, katanya, suaranya lirih. Kamu, kelihatan sehat. Amel mengangguk sopan dan duduk. Ia tidak menawarkan pelukan, tidak pula menarik kursi mendekat. Jarak itu terasa tepat. Ada yang bisa saya bantu. Bu Ratna menghela napas panjang, seolah menyiapkan pidato yang telah lama disimpan. Kondisi Rizal, kamu tahu sendiri. Dia keras kepala. Dari dulu. Ia tersenyum getir. Sebagai ibu, saya hanya ingin semua baik-baik saja. Kata-kata itu meluncur bersama pembenaran lama, menyebut keadaan, menyebut orang lain, menghindari inti. Amel mendengarkan tanpa menyela. Dulu, ia akan menyerap setiap kalimat sebagai bukti kekurangannya. Kini, ia merasakan jarak yang aman, seperti berdiri di tepi sungai tanpa harus tercebur. Waktu kamu masih di rumah, lanjut Bu Ratna, saya keras karena ingin kamu kuat. Dunia tidak ramah pada perempuan yang tidak mandiri. Kalimat itu diucapkan dengan nada kebajikan, seolah penghinaan bisa disamarkan sebagai nasihat. Amel merasakan denyut di pelipisnya, bukan amarah yang meledak, melainkan kejernihan yang mengeras. Ini pola, pikirnya. Bukan aku. Saya mengerti dunia tidak ramah, jawab Amel pelan. Tapi meremehkan bukan cara menguatkan. Bu Ratna terdiam. Wajahnya menegang, lalu melemah. Saya juga sedang susah, katanya, nyaris memohon. Kalau kamu bisa,
setidaknya bicara baik-baik pada Rizal. Permintaan itu menggantung di udara, menguji batas yang baru saja tumbuh. Amel menatap meja kayu yang tergores, mendengar bunyi sendok beradu gelas. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil di hadapan Bu Ratna, tidak ingin bersembunyi, tidak ingin menyerang. Saya tidak akan menjadi perantara, katanya, jelas dan tenang. Saya mendoakan, tapi saya menjaga jarak. Bu Ratna menunduk. Kamu berubah, gumamnya. Tidak, Amel menggeleng. Saya berhenti disalahkan. Pertemuan itu berakhir singkat. Bu Ratna pergi dengan langkah pelan, membawa pembenarannya sendiri. Amel duduk sejenak, merasakan detak jantungnya yang stabil. Ada kehilangan kecil, ilusi bahwa suatu hari ia akan diakui tanpa syarat. Namun di baliknya, ada ruang yang lebih luas. Sore itu, Sari menjemputnya. Kamu kelihatan tegak, katanya sambil tersenyum. Aku belajar melihat pola, jawab Amel. Dan berhenti menyebutnya takdir. Malam datang dengan keputusan kecil yang berisiko. Amel membuka ponsel dan menulis pesan singkat kepada Arif. Jika perlu, saya bersedia memberi kesaksian tertulis tentang dinamika yang saya alami, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menghentikan pola yang sama. Ia ragu sejenak, lalu menekan kirim. Tekanan baru menyusup, ketakutan akan konsekuensi, akan suara-suara lama yang mungkin kembali. Namun kali ini, Amel tidak mengecil. Ia berdiri di ambang pintu perubahan dengan pilihan yang ia ambil sendiri. Dampak dari pesan yang Amel kirim kemarin masih terasa seperti getaran halus di tulang rusuknya. Bukan takut, melainkan kesiagaan. Ia bekerja dengan fokus, menata barang, mencatat, menepati ritme yang menenangkan. Namun sejak pagi, ada firasat yang menempel di kulitnya, seolah hari ini akan memintanya berdiri lebih tegak dari biasanya. Firasat itu menjadi nyata saat Arif mendekat menjelang sore. Rizal mencarimu, katanya singkat. Dia minta bicara. 5 menit. Di balai kecil dekat pasar. Amel menutup buku catatan. 5 menit terdengar remeh, tetapi ia tahu, setiap menit bersama Rizal selalu penuh serpihan. Ia mengangguk pelan. Di tempat terbuka. Balai kecil itu ramai oleh lalu lalang. Amel memilih bangku yang menghadap pintu. Punggungnya lurus. Ketika Rizal masuk, ia tampak lebih kurus dari terakhir mereka bertemu. Pakaian kusamnya digulung rapi seolah ingin terlihat pantas. Wajahnya tegang, mata menelusuri ruangan sebelum berhenti pada Amel. Kamu tepat waktu, katanya, mencoba terdengar santai. Ada 5 menit, jawab Amel. Rizal duduk, menghela napas panjang yang terlalu dramatis. Aku nggak akan muter-muter, katanya. Aku butuh bantuan. Kalimat itu meluncur tanpa pengantar, tanpa pengakuan. Amel merasakan gelombang panas naik, tetapi ia menahannya. Bantuan apa? Pekerjaan, Rizal menatap lantai. Atau pinjaman kecil. Kamu sekarang, ya, kamu beruntung. Kata beruntung itu menyambar. Amel merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menghitung napas. Dengar dulu, katanya pada diri sendiri. Kamu punya jaringan, lanjut Rizal, suara mengeras seolah membela diri. Sementara aku, ia mengangkat bahu. Semua orang tahu hidupku hancur. Amel menatapnya lama. Dalam tatapan itu, ia melihat pola yang kini begitu jelas. Permintaan tanpa tanggung jawab, luka yang dipakai sebagai tiket. Rizal, ucapnya pelan, kamu datang tanpa meminta maaf. Rizal mendongak. Rahangnya mengeras. Aku nggak datang untuk drama. Kita dewasa. Justru karena dewasa, kata Amel, tenang tapi tegas. Aku perlu kejujuran. Rizal tertawa pendek. Jujur apa? Kamu menang. Aku kalah. Kalimat itu menggeser sesuatu di dada Amel. Amarahnya menekan dari dalam, mendesak keluar. Ia meremas jari-jarinya di pangkuan, memilih kata dengan hati-hati. Ini bukan pertandingan, katanya.
Dan aku tidak menang ketika dihina. Rizal memalingkan wajah. Aku cuma bilang kamu beruntung. Beruntung bukan kata yang tepat. Amel menggeleng. Aku bekerja. Aku bertahan. Aku menanggung kata-katamu. Beban. Setiap hari. Bahkan setelah kamu pergi. Rizal terdiam. Sekejap. Ada bayang goyah. Lalu ego kembali mengambil alih. Kamu sensitif. Kalimat itu seperti membuka pintu lama. Amel merasakan air mata menggenang. Tapi ia tidak membiarkannya jatuh. Aku sensitif karena aku manusia, katanya. Suaranya bergetar namun tidak pecah. Aku diam dulu karena takut. Sekarang aku bicara karena aku ingin sehat. Ia melanjutkan, tiap kata disusun sebagai jembatan, bukan senjata. Kamu meninggalkan luka. Bukan hanya pada aku. Dan meminta bantuan tanpa mengakui itu membuatku kembali ke tempat yang tidak aman. Rizal mengusap wajahnya. Jadi kamu menolak. Amel menarik napas panjang. 5 menit hampir habis. Aku bisa memberi informasi layanan, katanya, mengangguk ke arah Arif yang berdiri jauh. Aku tidak bisa memberi uang atau pekerjaan. Dan aku tidak akan jadi penyangga egomu. Rizal berdiri mendadak. Kamu berubah, katanya pahit. Dulu kamu nggak begini. Dulu aku takut, jawab Amel jujur. Sekarang aku memilih. Rizal ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkan. Ia melangkah pergi, bahunya tegang. Amel duduk, tubuhnya gemetar setelah ketegangan mereda. Ia menutup mata sejenak, merasakan amarah yang tertahan berangsur menjadi kelegaan yang pedih. Arif mendekat. Kamu baik-baik saja? Belum, Amel tersenyum tipis. Tapi aku tidak runtuh. Saat matahari condong, Amel berjalan pulang dengan langkah mantap. Ada tekanan baru yang menunggu, rasa bersalah yang mungkin datang, suara lama yang mencoba menyelinap. Di depan rumah Sari, ia berhenti dan membuat keputusan kecil yang berisiko, menulis satu pesan pada dirinya sendiri di kertas kecil dan menempelkannya di dinding kamar. Kejujuran tanpa batas adalah luka baru. Kejujuran dengan batas adalah penyembuhan. Ia menempelkan kertas itu. Malam menutup hari, dan Amel tahu, konfrontasi belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, ia berdiri di sisinya sendiri. Dampak dari pertemuan kemarin masih melekat di tubuh Amel seperti bekas hujan yang belum kering. Ada lelah yang tidak datang dari otot, melainkan dari pilihan yang ia pertahankan. Pagi itu, ia bangun lebih cepat dari biasanya. Duduk lama di tepi ranjang, membaca kembali kertas kecil di dinding kamar. Kata-kata itu tidak membuatnya ringan, tetapi membuatnya utuh. Ia berangkat kerja dengan langkah terukur. Pak Hadi memberinya tugas pengantaran tambahan, keputusan yang netral, tidak melunak hanya karena kabar yang beredar. Amel menyambutnya sebagai penyangga, kerja sebagai penanda bahwa hidup terus berjalan, terlepas dari siapapun yang runtuh. Menjelang siang, Arif menghubunginya. Rizal ada di posko, katanya pelan. Dia minta bicara. Kali ini, kelihatannya berbeda. Amel berhenti. Ada tarikan di dadanya, bukan keinginan, melainkan kewaspadaan. Ia menimbang lama. Pergi berarti membuka pintu yang baru saja ia tutup rapat. Tidak pergi berarti meninggalkan seseorang di tepi jurang. Aku tidak bertanggung jawab atas jatuhnya. Ia mengingatkan diri, tapi aku bisa hadir tanpa menyelamatkan. Posko itu sederhana. Bau kopi hitam bercampur debu jalan. Rizal duduk di bangku plastik. Pundaknya jatuh. Wajahnya kusut. Mata merah. Saat melihat Amel, ia berdiri terlalu cepat, hampir kehilangan keseimbangan. Kamu datang, katanya. Suaranya serak. Bukan kemenangan yang terdengar, melainkan ketergantungan. Aku punya 10 menit, jawab Amel, duduk berseberangan. Jarak itu kembali ia pilih. Rizal mengusap wajahnya berulang. Aku nggak kuat, katanya. Semua hancur. Aku butuh kamu, bukan uang.
Aku butuh kamu ada. Kalimat itu menekan tepat di tempat yang dulu menjadi pintu masuknya. Amel merasakan dorongan lama untuk merapat, untuk memikul. Ia menahan napas. Ada sebagai apa? Tanyanya. Sebagai orang yang ngerti aku. Rizal menatapnya, mata berkaca. Kamu satu-satunya. Kejujuran itu datang terlambat dan pincang. Amel merasakan berat di dada, seperti batu yang ia tahu harus diturunkan, bukan dibawa pulang. Aku mengerti kamu sedang runtuh, katanya pelan. Tapi aku tidak bisa menjadi penyangga emosionalmu. Rizal tertegun. Kamu kejam. Kejam itu ketika aku mengorbankan diriku, jawab Amel, suara bergetar namun tegak. Aku bisa duduk di sini, mendengarkan sebentar. Aku tidak bisa tinggal. Rizal tertawa pendek yang pecah menjadi isak. Jadi aku benar-benar sendirian. Tidak, Amel menggeleng. Ada bantuan. Ada orang-orang di sini. Ia menoleh ke Arif. Ada proses. Rizal memukul lututnya sendiri. Frustrasi. Proses. Kata itu kosong. Kamu sekarang kuat karena aku jatuh. Kalimat itu menyayat, tapi tidak merobohkan. Amel merasakan sesuatu bergeser. Kemarahan yang dulu meledak kini berubah menjadi kejelasan. Aku kuat karena aku berhenti menunggu kamu berubah, katanya jujur. Kehilangan kendali ini bukan milikku. Rizal menunduk. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, egonya runtuh tanpa penonton. Aku kehilangan semuanya, bisiknya. Amel menelan ludah. Aku juga pernah, katanya. Dan aku belajar berdiri sendiri. 10 menit hampir habis. Amel berdiri. Kakinya gemetar. Tapi ia tidak duduk kembali. Aku pergi, katanya. Aku berharap kamu menerima bantuan yang ada. Rizal menatapnya. Mata kosong. Kalau aku bangkit. Amel berhenti sejenak di ambang pintu. Bangkitlah untuk dirimu, jawabnya. Bukan untuk kembali padaku. Ia melangkah keluar. Udara siang terasa berat. Panas menempel di kulit. Di luar, Amel menutup mata, merasakan perasaan yang saling bertabrakan. Iba, sedih, lelah, namun tidak ada kehancuran. Ia berjalan menjauh dengan langkah yang tidak tergesa, membiarkan berat itu hadir tanpa menelannya. Sore menjelang, Amel duduk sendiri di halte, menulis pesan pendek di ponsel. Aku hadir tanpa menyelamatkan. Ia ragu, lalu menyimpan catatan itu. Keputusan kecil berikutnya menunggu. Apakah ia akan berbagi pada sari malam ini atau memilih diam untuk menjaga diri? Tekanan itu belum selesai. Namun ia tahu satu hal. Ia pergi dengan utuh. Dampak dari perpisahan kemarin tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai kesunyian yang jujur. Pagi itu Amel bangun tanpa alarm. Tubuhnya terasa ringan dengan cara yang asing. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan darurat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cahaya yang masuk dari jendela, dan menyadari sesuatu yang sederhana namun menentukan. Ia tidak lagi menunggu apapun dari masa lalu. Di dapur, Sari menyeduh teh. Tatapannya lembut, tidak bertanya berlebihan. Kamu kelihatan tenang, katanya, seperti mencatat cuaca. Aku capek, jawab Amel sambil tersenyum kecil. Tapi capek yang benar. Sari mengangguk, memahami tanpa perlu rincian. Kehadiran sahabatnya tetap sama. Penyeimbang batin yang tidak menarik Amel kembali ke luka, tidak pula mendorongnya ke panggung pembuktian. Mereka sarapan dalam diam yang nyaman. Di tempat kerja, Pak Hadi memanggil Amel ke ruangannya. Tidak ada nada istimewa. Mulai minggu depan, kamu pegang jadwal pengiriman dan koordinasi, katanya singkat. Kamu rapi, konsisten. Amel menerima tanggung jawab itu dengan napas panjang. Bukan kemenangan, bukan balas dendam, hanya arah. Saat keluar ruangan, ia merasakan perubahan kecil. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan dirinya berguna, melainkan karena ia memang mampu. Siang itu,
Arif mengirim pesan singkat. Rizal masuk program pendampingan. Tidak mudah, tapi ia setuju. Tidak ada permintaan lanjutan. Tidak ada drama. Amel membaca pesan itu sekali, lalu menyimpannya. Dadanya berdenyut sebentar. Iba yang manusiawi, lalu reda. Ia tidak merasa perlu menjadi saksi atau penopang. Batas telah ditetapkan, dan batas itu kini terasa alami. Sore hari, Amel berjalan pulang melewati jalan yang dulu ia hindari. Pasar ramai, suara tawar-menawar bercampur klakson. Di sudut yang sama tempat ia pertama kali melihat Rizal memulung, ia berhenti sejenak. Tidak untuk mencari, tidak untuk mengenang dengan pedih, melainkan untuk menutup lingkaran. Ia mengingat dirinya yang dulu, mengecil, diam, menyerap hinaan seperti debu yang tak bisa diseka. Ia mengangguk kecil pada kenangan itu, lalu melanjutkan langkah. Di rumah, Amel membuka kotak kecil berisi sisa-sisa masa lalu. Surat cerai, catatan lama, kertas kecil bertuliskan beban yang dulu ia simpan sebagai pengingat rasa sakit. Ia membaca sekali, lalu merobeknya perlahan. Tindakan itu sederhana, namun setiap sobekan mengubah sesuatu di dalam dirinya, dari identitas yang dipaksakan menjadi pilihan yang diambil. Malam datang. Sari mengetuk pintu kamar. Aku mau keluar sebentar. Kamu aman sendiri? Aman, jawab Amel. Kata itu kini memiliki arti yang baru. Sendirian, Amel duduk di meja kecil, menulis satu halaman, bukan surat untuk siapapun, melainkan kompas untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang batasan yang sehat, tentang bekerja tanpa menyembunyikan luka, tentang hadir tanpa menyelamatkan. Saat selesai, ia melipat kertas itu dan menyimpannya di dompet. Bukan jimat, hanya pengingat. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Maaf jika aku menyakitimu. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Amel menatap layar cukup lama. Jantungnya berdetak cepat, lalu melambat. Ia mengetik satu kalimat, lalu menghapusnya. Ia mengetik lagi, berhenti. Akhirnya, ia memilih diam. Tidak membalas bukan karena menang, melainkan karena ia tidak lagi perlu. Ia mematikan layar, membuka jendela. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa bau hujan yang belum jatuh. Di luar, hidup berjalan dengan ritmenya sendiri, tanpa menunggu pengakuan siapapun. Amel berdiri di sana, menyadari kebebasan batin yang tidak berisik. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penonton. Hanya dirinya yang utuh, dengan nilai diri yang tidak lagi bergantung pada pandangan orang lain. Ia tahu, hari esok akan membawa tantangan baru, keputusan kecil yang tetap berisiko, batas yang perlu dijaga ulang. Namun kini ia melangkah bukan untuk membalas hinaan dengan kemenangan, melainkan untuk menjaga dirinya dengan tenang. Cerita tidak berakhir pada kejatuhan siapapun. Cerita berakhir pada seorang perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Amel sampai akhir. Jika kisah ini menyentuhmu dan mengingatkan bahwa setiap orang berhak bangkit dengan caranya sendiri, jangan lupa klik like sebagai dukungan.